Apakah bisa kita mulai? Saya nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib ayuhal ikhwah wal akhwat, ayuhat talabah di Kuliatil Ulumi Syar'iyyah wal Arabiyah, para mahasiswa mahasiswi di Kuliah Ulumi Syar'iyyah wal Arabiyah USA Sofwa University yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah pada kesempatan ini di bulan Ramadan kita akan melanjutkan dars kita. Ya, di bulan yang mulia, di waktu-waktu yang mulia, yang waktu-waktu mustajab ini kita akan melanjutkan dars kita. Taib la'alakum bi khairin wa afiatin, ya. Semoga teman-teman para mahasiswa, mahasiswi di KUSA ini semua dalam keadaan sehat, ya, bisa mengerjakan ibadah puasa, ya, dari awal sampai akhir nanti. Taib kita lanjutkan fi madatil fiqh, pada mata kuliah fikih, ya, membahas kitab Bidayatul Mutafaqih yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Baliyah hafizahullahu taala. Ya, kemudian disyarah oleh Syekh Nur Sa'lan hafizahullahu taala, dan kita membahas tafrighat, ya, yakni mata kuliah yang disampaikan oleh Syekh Nur Sa'lan hafizahullahu taala pada mata kuliah fikih. Taib wasalna bi fadlillahi taala ila rabi atsalis min arba'i madatil fiqh ala wa huwa kitabun nikah. Ya, alhamdulillah kita sampai pembahasan, ya, kitabun nikah. Qala Syekhuna hafizahullah taala, ya, bab ahkami nikah wan nazar. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah dan nazar. Ya. An-nikahu fil lughati min adh-dhammi wat tadakhul. Nikah secara bahasa, ya, itu artinya yakni ad-dhammi wat tadakhul, yakni ad-dhamm itu saling menggabungkan, yakni menggabungkan, wa tadakhul ini saling memasuki. Ya, saling memasuki. Ini secara bahasa, ya, makna nikah secara bahasa, ya, min ad-dhammi wa tadakhul, ya, menggabungkan dan menyatukan, artinya saling memasuki, ya, secara bahasa. Wa fi syar'i, ya, yatluqu nikah wa yurati bihi ahadu amrain. Adapun secara syariat, nikah, yang dimaksud dengan nikah ini mencakup dari salah satu dari dua makna. Imma an yuradu bihi al-jima, yaitu yang dimaksud nikah adalah jima, ya, hubungan suami istri, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ya, maka nikah di sini, kata-kata tankih, ya, tankiha maknanya adalah al-jima. Wa imma an yurada bihi aqdu nikah, ya, atau makna yang kedua yang dimaksud nikah adalah akad nikah. Kama fi qoulihi ta'ala wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Ya, maka wa ankihu di sini maknanya adalah akdu nikah, ya, akad nikah. Ya, maka yang dimaksud dengan nikah, ya, yang dimaksud dengan nikah
ya adalah akad ya yang mengandung pembolehan antara seorang suami dan seorang istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan oleh agama kita, agama Islam. Ini sebuah akad yang mengandung pembolehan antara suami dan istri untuk saling menikmati, ya, saling menikmati pasangannya ya, dengan tata cara yang disyariatkan. Ya. Taib. Kemudian yaqulu Syekhuna hafizahullah taala wa fihi dhabitan. Ya, di sana ada dua ya ketentuan atau dua kaidah pembahasan. Ad-dhabitul awal, yang pertama ahkamun nikah. Ya, ahkamun nikah, hukum-hukum nikah. Ahkamun nikah arba'atun. Hukum-hukum nikah itu ada 4. Ai anna nikaha yaduru ma'a arba'i ahkamin minal ahkami at-taklifiyah. Ya, bahwasanya nikah ya ini ya mencakup hukum-hukum dari hukum-hukum taklifiyah. Ya, hukum-hukum taklifiyah yang kita ketahui ada istihbab ya mustahab atau sunnah, wal ibahah yakni ibahah ya mubah, wal wujub demikian juga wajib ya, wal muharram ya haram. Ya, ini diantara ahkam at-taklifiyah. Yang pertama yustahab. Ya, hukum nikah yang pertama adalah yustahabu. Wal istihbabu kama mara ma'ana qabla dzalik wa ma amara bi syari' laisa ala wajhil hadmi wal ilzam bihaitsu yusabu fa'iluhu imtithalan wala yastahiqul iqabu tarakahu. Yang dimaksud dengan mustahab ya yustahab ya adalah istihbab ya mustahab ya istihbab sebagaimana yang pembahasan ya di madah usul fikih ya atau yang lain tentang hukum-hukum taklif ya yaitu huwa ma amara bi syari' apa yang diperintahkan oleh syariat ya laisa ala wajhil hadmi wal ilzam yang merupakan ya bukan bentuk keharusan bihaitsu yusabu fa'iluhu di mana ya pelakunya orang yang mengerjakannya itu akan mendapatkan pahala ya wala yastahiqul iqab tarakahu dan tidak mendapatkan hukuman atau siksa bagi yang meninggalkannya ya yaqulu maka Syekh ya, mengatakan yustahabu lidzi syahwatin la yakhafu zina. Hukum nikah itu menjadi mustahab ya, hukum nikah itu menjadi mustahab ya ketika yustahabu lidzi syahwatin la yakhafu zina. Ya, hukum nikah ini menjadi mustahab yakni ketika seorang itu ya orang memiliki hasrat seksual tetapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya akan terjatuh dalam perbuatan zina. Ya, jadi hukum nikah itu menjadi mustahab ya ketika ya orang tersebut memiliki hasrat ya, hasrat untuk menikah, hasrat seksual akan tapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya akan berbuat zina. Ya. Rajulun lahu syahwat, ya, seorang laki-laki dia punya syahwat, yastahi nisa. Yang dia tertarik ya punya hasrat kepada wanita walakinahu yamliku nafsahu wala yakhafu ala nafsihi an yaqa'a fi jarimatu zina ya seorang memiliki hasrat terhadap wanita ya akan tapi ya anisa walakinahu yamliku nafsu bisa mengendalikan dirinya tidak khawatir ya dirinya itu terjatuh pada perbuatan zina maka di sini hukumnya adalah mustahab. Ya, yustahabu lahu an yatazawwaja hatta ya'fu nafsahu. Dia ya orang tersebut ya mustahab untuk ya yatazawwad. Ya. Hukumnya ya mustahab saja ya untuk menikah sehingga dia bisa tetap bisa menjaga kehormatannya. Ya. Fafil hadis di dalam hadis disebutkan ya, Rasulullah SAW sabdakan man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, ini apa tentang anjuran kepada para pemuda ya para pemuda ya, jika di antara kalian mampu ya apabila dia barang siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah maka hendaklah dia menikah ya jadi dia mampu untuk menikah maka falyatazawwaj hendaklah dia menikah maka yang pertama hukumnya adalah mustahab ya mustahab kemudian yang kedua yajibuz zawat ala man yakhafahu ya menjadi hukum menikah pada orang tersebut menjadi wajib
Kapan hukum menjadi wajib? Ayat jibuz zawat alaman yakhafu zina. Yaitu menjadi wajib ketika orang tersebut khawatir terjatuh ke dalam perbuatan zina. Ya, ketika seorang khawatir terjatuh pada perbuatan zina, maka ya menjadi wajib hukum orang tersebut untuk menikah. Fa in khafa ar-rajulu ala nafsi ka'an ya'isha fi bi'atin yashhalu fiha hadhil jarimah. Misalnya ada seorang pemuda yang ya dia tinggal di lingkungan yang mudah baginya untuk terjerumus perbuatan zina, ya, memiliki peluang mudah untuk terjerumus perbuatan zina, au huwa yakhafu min syiddatin raghbatihi fin nisa, ya, atau dia ya khawatir karena demikian dia tertariknya dia pada seorang wanita yang itu bisa menyebabkan an yaqa'a fi zina, menyebabkan dia bisa terjatuh pada perbuatan zina, fahuna yajibu alaihi an yatazawwaj, maka wajib baginya menikah. Ya, karena kondisi dia ya khawatir terjatuh pada perbuatan zina karena lingkungannya mudah untuk melakukan itu, atau dia sudah demikian tertarik dengan wanita, maka hukum baginya adalah wajib. Ya, mengapa ini? Untuk melindungi dirinya, ya, menjaga kehormatannya dari perbuatan yang haram. Kemudian hukum menikah bisa menjadi mubah. Yubahu liman la syahwata lahu. Menjadi mubah liman la syahwata lahu. Mubah bagi orang yang tidak memiliki hasrat seksual. Ya, mubah bagi orang yang tidak memiliki hasrat seksual. In kana la lahu syahwat tadfa'uhu ila nisa fahuna yubahu fi haqqihi zawat. Ketika ya seorang dia tidak memiliki ya, hasrat, ya tidak memiliki keinginan ya seksual yang tinggi, ya dia orang ini tidak memiliki hasrat seksual, maka orang tersebut ubah hukumnya untuk menikah. Li'anna zawat fil asli masyru' wal ibaha. Ya karena ya zawat ya menikah ini ya, secara asal ini disyariatkan wal ibahah dan hukumnya mubah. Dia ma khuyira fihal mukallif bainal fi'li wa tarki. Dia boleh kalau dia mampu boleh melakukannya atau dia bisa meninggalkannya. Ya. Taib atau seorang itu bisa terjatuh ya pada hukum ya haram, ya yahrumu, ya, yahrumu bidari harbi li ghairi darurah. Ya, hukum nikah bagi seorang itu bisa menjadi haram. Kapan hukum nikah itu menjadi haram? Fa in kana fi dari harbin. Misalnya ya dia berada di satu daerah yang daerah konflik perang. Layak manu ala nafsih, yang itu membahayakan dirinya. Kalau kemudian menikah itu akan membahayakan dirinya. Famin babi aula layak manu ala zaujihi wala ala abnaihi. Demikian juga ketika menikah, ya dia juga tidak ya nanti tidak akan aman untuk istrinya, ya untuk pasangannya dan juga untuk anak-anaknya. Ya, jadi dalam kondisi perang berkecamuk, ya lagi dalam rawan konflik misalnya, ya, maka menikah pada keadaan tersebut, ya ini menjadi haram. Mengapa? Ini membahayakan tidak hanya dirinya, tapi bisa jadi membahayakan pasangannya, ya istrinya ataupun anak-anaknya nanti. Fa in tazawwaja yuradu zawjahu lil asir wal wuqu'u fi aidil kufar. Ya, misalnya kemudian kalau dia menikah itu bisa jadi nanti istrinya itu akan ditangkap kemudian dijadikan tawanan, ya yang jatuh pada orang-orang kafir. Atau mungkin ya anak-anaknya itu anak-anak yang masih lemah, ya maka akan kemudian dikuasai orang-orang kafir. Ini pun ya menjadikan hukum nikah orang tersebut adalah haram. Fayahrumu alaihi an yatazawwaj ila lidarurah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Taib. Nah, ini pembahasan tentang macam-macam hukum nikah. Ya, hukum nikah bagi seseorang. Bisa jadi ya orang tersebut hukumnya mustahab, ya kalau memang sudah ya dalam kondisi dia punya hasrat, ya namun dia belum terlalu khawatir ya terjatuh pada perbuatan zina, bisa jadi hukumnya wajib. Ya, ini ketika sudah dia punya hasrat, ya namun tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka wajib baginya menikah. Atau bisa jadi mubah, ya karena ketika dia tidak terlalu memiliki hasrat, ya, atau bisa menjadi haram, yaitu ketika dalam kondisi genting. Dan kalau menikah itu justru akan membahayakan dirinya, pasangannya atau anaknya nanti. Baik, kemudian adzabitu tsani, bahasan yang kedua,
Nazarur rajul lil khurrah al-balighah haramun ila fi thamaniyati mawadhi. Disebutkan oleh Syekh pembahasan tentang seorang laki-laki seorang laki-laki diharamkan memandang memandang wanita al-khurrah yang merdeka ya, yang merdeka ya yang balik kecuali pada 8 keadaan. Artinya seorang itu ini diharamkan memandang wanita yang sudah balik yang merdeka pada 8 keadaan. Awalan ayuhal ahbab al-kiram al-haram fi syar'i ya imma an yakuna muharraman lidzati fahadza la yubahu illa li darurah, dan keharaman memandang itu bisa jadi ya, karena zatnya, maka ini la yubahu illa li darurah, kecuali dalam keadaan genting terpaksa. Ama idza kana al muharram muharraman saddan di apa dira'ah untuk dalam mencegah dirinya, fayubahu lil maslahah wal hajah ya di dzari'ah untuk mencegah lil maslahah untuk kemaslahatan, wal hajah untuk kebutuhan, wa nadhar lil mar'ah, maka memandang seorang wanita al ajnabiyah muharramun, ini menjadi haram. Sadan di dzari'ah dzara'i zina maka dia mencegahnya untuk terjatuh pada perbuatan zina. Lidza abihul maslahah wal hajah. Dibolehkan ketika untuk maslahah wal hajah. Taib. Jadi seorang laki-laki ini diharamkan memandang wanita merdeka yang sudah balik kecuali pada 8 keadaan. Ila fi thamaniyat mawadhi'. Nadharu rajul lil khurrah al-balighah, seorang laki-laki diharamkan memandang wanita merdeka yang sudah balik haramun illa fi thamaniyati mawadhi'. Ini hukumnya haram kecuali pada 8 keadaan. Taib. Awalan yang pertama, nadharuhu ila wajhil ajuz allati la tastahi. Memandangnya seorang laki-laki terhadap wanita yang sudah tua. Memandangnya seorang laki-laki terhadap wanita yang sudah tua, yang sudah tidak la tustahi, artinya tidak diinginkan oleh para laki-laki. Secara umum misalnya orang sudah tua, sudah sepuh, sudah nenek-nenek, itu sudah tidak diinginkan lagi oleh syahwat para laki-laki. Fal mar'atul ajuz, adapun maka wanita yang sudah tua, faqad intafat fitnah, sudah tidak menjadi fitnah al-wuqu' 'alaiha zina ma'aha, yang tidak mungkin terjadi zina padanya. Artinya wanita tua ini sudah tidak diinginkan oleh syahwat laki-laki yang itu bisa menjadikan dia terjatuh pada perbuatan zina. Wa tafat al-fitnah baina rajul wa bainaha, sehingga tidak terjadi fitnah antara dirinya dengan laki-laki. Lidza jazan nadharu ilaiha wa fil ghalibi yakunu nadhar ilaiha li hajah. Sehingga boleh memandang wanita yang sudah tua, dan memandangnya itu untuk satu keperluan, untuk hajah saja. Seperti dicontohkan mislu al-qiyamu ala masalihiha, kita dalam rangka untuk membantunya, au daf'i dhararin anha, untuk membantunya mencegah dari kesulitannya, ila ghairi dzalik minal umur illati tu'radul insan, dan perkara-perkara lainnya yaitu untuk membantu sesama kita manusia. Taib. Nadharuhu ila wajhil ajuz allati la tustaha wa tilkal mar'ah waswa syar'i annaha minal qawaid. Maka memandangnya
ya seorang laki-laki kepada wanita tua yang sudah ya dia tidak diinginkan lagi oleh para laki-llaki secara syahwat ya disifatkan secara syar'i adalah di antara kaidah wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan ya yang mereka sudah ya tidak diinginkan untuk nikah. Ya. Taib ai laisa lahuna raqbah fi nikah. Artinya mereka sudah tidak memiliki keinginan untuk menikah. Ya. Wala yasluhanna linikah dan tidak ya mungkin ya tidak mungkin untuk nikah dengannya. Ya. Falaisa alaihinna junah. Ya. Amma in kanat imra'at ya imra'atun ajuz ya walakin laha raqbah fi nikah. Ya, ini tadi kalau wanita tua yang sudah tidak menarik lagi untuk dinikahi. Adapun kalau ada wanita tua, ya seorang wanita tua, ya ajus, akan tapi dia masih memiliki keinginan untuk nikah. Au yuftinu rajul biha atau bisa wanita tua ini masih bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Fahunna yahrumu alaiha nazar ilaiha. Maka di sini diharamkan memandang padanya. Ya, ya. Jadi kalau ada seorang wanita yang meskipun sudah tua itu tetap menarik, masih punya keinginan untuk menikah, atau bisa masih menjadi fitnah bagi para laki-laki ketika memandangnya, maka memandang wanita tua ini hukumnya haram. Ya, li'anna al-ilata idza wajadat wajadal hukum. Karena ilah itu ketika ada di situ maka hukumnya berlaku. Ya, ketika ya, ilahnya itu dia harusnya sudah wanita tua itu sudah tidak menarik ya namun kok ternyata masih ada yang menarik sehingga orang itu bisa terjatuh pada perbuatan zina dengannya maka hukumnya berlaku ya diharamkan untuk memandangnya. Taib. Kemudian qala aidan disebutkan oleh Syekh ya di antara bentuk ya diharamkannya seorang laki-laki memandang wanita merdeka yang sudah balik yang kedua adalah nadharuhu liwajhin ya nadharuhu liwajhin man yashhadu 'alaiha ya memandang wajah seorang wanita yang tujuannya untuk bersaksi ya bersaksi untuk apa misalnya memberatkannya ya misalnya law anna imra'atan saraqat wa ra'aha rajulun ya wa atarat hadzal mar'a liyushhida 'alaiha misalnya ada seorang wanita yang dia mencuri kemudian dilihat oleh seorang laki-laki kemudian menghadirkan wanita tersebut ya untuk bersaksi ya untuk menyaksikan kebenarannya bahwa wanita tersebut ya mencuri bersaksi untuk memberatkannya wa kana hadzal rajul asyahid al-wahid dan laki-laki ini satu-satunya saksi misalnya ya orang yang melihat wanita tersebut au ahadu syuhud atau salah satu dari saksi yang menyaksikan fa'alaihi an yang zuro maka boleh baginya melihat wajah wanita tersebut hatta isbitul hukmu ya duna haja fi nazar ilaiha la mautil fitnah ya anadzak ya ya fahuna idza wajadat al haja jazza nazar ya, sehingga seorang ya memandang wajah wanita yang tujuannya untuk bersaksi ya yang tujuannya untuk bersaksi untuk memberatkannya maka untuk satu keperluan ini maka boleh dia memandangnya ya, karena memang ada tujuan untuk persaksian dalam persidangan untuk menentukan satu hukum misalnya. Taib. Tsumma qala Syekh Hafizahullah taala nadharuhu liwajhin wa kafa ya min ya, man yahtubuha ya nadharuhu liwajhin ya wa kafa man yahtubuha memandangnya seorang laki-laki kepada wanita yang hendak dia pinang. Ya, dan ini hanya boleh memandang pada wajah dan telapak tangan. Ya, jadi seorang menginginkan untuk mengkhidbah seorang wanita, maka batasan nazarnya memandangnya adalah ya muka dan telapak tangan. Fal khidbah mubahatun wala yatimu nikah illa bi khidbah. Ya, dan khidbah ya ketika seorang itu mengkhidbah melamar ya itu mubah ya dan tidak sempurna nikah itu kecuali dengan ya bi khidbah dengan melamarnya
Wala yarghabu rajul fil mar'ah illa idza nazara ilaiha. Dan seorang laki-laki itu ya tidak tertarik, tidak menginginkan seorang wanita kecuali dengan melihatnya. Artinya dia laki-laki ini harus melihat wanita tersebut. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Ya. Fafil hadis disebutkan ya dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan idza khataba ahadukumul mar'ah ya fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al ya idza ya khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al ya jadi jika salah seorang di antara kalian hendak mengkhidbah ya melamar seorang wanita maka jika mampu melihatnya maka hendaklah dia lihat ya hendaklah dia melihatnya ya nazar ya taib fahuna hajatun wa hiya hajah nikah di sini ada kebutuhan untuk menikahi ya jadi untuk menikahi la takunu ila bi an yastahi al mar'ah wala miftahu lidzalika ila bi nazar ilaihi ya seorang itu ingin menikahi seorang wanita ya dan kuncinya adalah dia melihat dulu oh ternyata menarik hatinya maka kemudian dengan nazar ya dengan melihatnya maka hukum melihat wanita yang hendak dilamar ya nazar ini boleh yaitu sebatas apa wajah dan telapak tangan ya wajah dan telapak tangan taib summa qala syekh hafizallahu taala nazaruhu ila ma yatharu ghaliban min maharimihi memandangnya seorang laki-laki ya, mahramnya dari mahramnya ya orang-orang yang tidak boleh dia nikahi yang ini memandang bagian tubuh yang biasa nampak yakni ilamanya taharu ghaliban ya memandang pada bagian tubuh yang biasa nampak dari wanita-wanita yang masih mahram tersebut ya yang mahram itu yang diharamkan untuk menikahinya ya fal maharim yataharrana ghaliban amama muharimihinna ya min abnaihinna wa kadzalika abna'u abnaihinna ya wa akhwatihinna bi ba'di azina ya wanita-wanita mahram ya ya itu biasa di tengah-tengah keluarga ya kemudian memandang bagian tubuh wanita-wanita mahram ya yang biasa nampak dari dirinya seperti perhiasannya ya perhiasannya dia menampakkan perhiasan di depan anak-anaknya atau di depan cucu-cucunya ya dengan menampakkan ya apa perhiasannya misalnya apa yang nampak yang di tengah-tengah keluarga ya tengah-tengah keluarga ketika berkumpul dengan wanita-wanita yang masih mahram maka melihat wajah ya kemudian melihat ya kafain ya dua telapak tangan asy'ru melihat rambutnya atau unuk ya melihat ya lehernya kadzalika sa'adan ya melihat apa lengan ini lengan bawahnya wa asaqain ya melihat kakinya misalnya fahadzil asya tadharu fihin al mar'ah ahyanan amama maharimihima maka hal-hal ini ya bagian-bagian tubuh ini ya biasanya nampak ya ahyanan terkadang nampak di depan mahramnya ya dan ya para mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ya bagus meskipun mahram ya untuk menghindari fitnah itu tidak sebenarnya tidak bermudah-mudah meskipun mahram ya mengapa ya karena banyaknya bisa babi kasratul mafasad alat intasarat fi mujtama'atina ini karena banyaknya kerusakan di masyarakat kita sehingga meskipun mahram itu sebaiknya tetap tidak bermudah-mudah untuk kemudian menampakkan perhiasannya menampakkan bagian-bagian tubuh ya meskipun mahram ya wa kadzalika isyabul wa'idini bantisorul fitan ya karena apa kesadaran untuk beragama di masyarakat kita itu masih demikian rendah banyaknya fitnah-fitnah disebabkan ya
medsos, media sosial yang menampakkan aurat-aurat wanita, ya ini maka menjaga diri dengan tetap ya menutup aurat, ya itu penting meskipun di tengah-tengah keluarganya, ya meskipun di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi tidak kemudian bermudah-mudah menampakkan bagian-bagian tubuh tertentu, ya apalagi yang dada ke bawah misalnya, tetap berusaha untuk ya menjaga ya auratnya. Taib. Sumakal disebutkan oleh Syekh nazaruhul abdu ila mayatharu ghaliban min sayyidatihi. Ya, memandangnya seorang budak, ya, seorang budak, ya, ini budak laki-laki, ini memandang ya majikannya, ya. Majikan maksudnya majikan wanita, ya. Ila mayatharu ghaliban, ya, pada anggota tubuh yang biasa nampak, ya. Maka seorang abdu, ya, seorang budak laki-laki memandang bagian ya, memandang apa majikan wanitanya, ya karena dia tinggal di rumahnya membantunya budak tersebut tinggal di rumahnya sehingga harus memandang majikan wanitanya ini pada bagian anggota tubuh yang biasa nampak, ya karena harus membantunya masuk ke rumah ya, bermuamalah, ya berbicara, ya, ya. Taib. Maka ini budak laki-laki tersebut ya memandang ya majikan watinya pada bagian tubuhnya yang biasa biasa nampak, ya. Ini kalau tidak ada fitnah. Adapun kalau ada fitnah maka sebaiknya tetap ya dia ya menutup auratnya, ya berhijab dengannya, ya. Tapi kemudian qala Syekh hafizahullah taala nazarul anin, ya anin ilamaya tahru ghaliban minan nisa, ya memandangnya seorang laki-laki yang sudah anin, ya anin itu yang apa ya istilahnya kalau bahasa sekarangnya impoten mungkin, ya ya, ya seorang pria laki-laki yang sudah anin, ya nah ini memandang bagian mayat haru ghaliban minan nisa, memandang bagian tubuh yang biasa nampak pada wanita, ya nah nanti ada pembahasan apa ainin, nah, mungkin di sini bukan ainin atau anin, ya ini termasuk di antara aib dalam nikah, ini ada pembahasan tersendiri. Ini al-unah wa adamul qudrah wa qudratu rajul ala nikah atau alal jima. Ya, seorang laki-laki yang tidak punya kemampuan untuk menikah, artinya tidak punya kemampuan untuk hubungan badan. Ya, disebut dengan ar-rajul anin. La yahsya minhu darar wa la tahsya minhu fitnah. Yang tidak menyebabkan bahaya, tidak menyebabkan fitnah. Ya, maka yang zurul mar'ah kama yang zuru ilaiha wala tahali anna la fitnah hina izin. Ya. Ya, sehingga ini termasuk di antara ya yang apa seorang laki dia haram memandang wanita ya kecuali pada 8 keadaan ini. Ya, jadi pada laki-laki yang anin, ya yang sudah tidak memiliki hasrat atau tidak mampu, ya tidak mampu, ya karena dia anin. Taib. Kemudian nadharu tabib ila mauti ila hajah indal mudawah idza lam yujad tabibah. Kemudian memandangnya seorang dokter pada bagian-bagian yang dibutuhkan untuk pengobatan, untuk diperiksa. Ya, ini jika tidak ada tabibah, jika tidak ada dokter wanita. Ya, jadi ada seorang tabib yang itu dibutuhkan untuk memandang bagian-bagian tubuh tertentu dari pasien wanitanya untuk pengobatan. Ya, untuk memeriksa misalnya. Ya, dan di sana tidak ada ya dokter perempuan. Ya. Jadi jika tidak ada dokter wanita, fal mar'ah la yajuz la anta taba ila tabib. Ila idza faqada tabibah. Ya, jadi kalau tidak ada orang laki-laki ini jangan bermudah-mudah kemudian ke dokter laki-laki. Cari dulu kemudian pertama dokter perempuan, ya. Kalau tidak ada dokter perempuan, ya
baru terpaksa mungkin ke dokter laki-laki. Ya, jadi seorang wanita, dia tidak pergi ke dokter laki-laki kecuali jika sudah tidak ada dokter wanita misalnya. Idzan awwalu ma tabahasu anhul mar'a tabibah al-muslimah. Yang pertama diusahakan dulu untuk bisa mencari tabibah, ya dokter itu yang perempuan. Fa in faqada tabibah kafirah. Kalau tidak ada yang dokter perempuan muslimah, yang pertama cari dulu yang dokternya perempuan yang muslimah. Ya kalau tidak ada, ya maka tabibah kafirah. Ya dokter perempuan yang kafir. Ya, kalaupun itu tidak ada, fa in faqadat falaha an tadhhaba ila tabibul muslim thiqah. Maka boleh baginya kemudian pergi ke dokter muslim yang thiqah, yang terpercaya. Ya. Ya, sehingga la yajuzu laha an tadhhaba ila tabibin muslimin thiqah. Tidak boleh pergi ke seorang dokter yang ya, muslim yang thiqah kecuali sudah betul-betul mencari tidak ada dokter perempuan muslimah. Kemudian nyari lagi ya tidak ada dokter ya, perempuan yang kafirah, baru kemudian ya boleh baginya pergi ke dokter yang apa muslim yang sikoh. Ya, jadi ini keadaan tertentu. Nah, dokter ini boleh memandang bagian-bagian tertentu untuk pengobatan ketika tidak ada dokter perempuan. Baik. Ya. Tsumma qala syekhuna hafizahullah ta'ala babu ruknain nikah wa syurutuhu. Kemudian Syekh menyebutkan tentang ya, rukun nikah dan syarat-syaratnya. Ya, rukun nikah dan syarat-syaratnya. Fa nikahu 'aqdun kasairil 'uqud walahu arkan walau syurut sihatin. Ya, nikah ini akad ya, seperti halnya akad-akad yang lainnya. Maka memiliki rukun dan memiliki syarat-syarat sahnya. Qala fihi dhabitan, maka Syekh menyebutkan di sana ada dua ketentuan. Ad-dhabitul awal, ketentuan yang pertama, li nikahi ruknan. Nikah ini memiliki dua rukun. Ai arkanu aqdu nikah isnain. Rukun nikah itu ada dua. Al-ijab wal qabul. Ya, ini ya, rukun nikah itu ada dua, yaitu ijab dan qabul. Fal ijabu yakunu min jihatil mar'ah atau min jihatin waliha. Adapun untuk ijab, ya ini berasal dari ya sisi seorang wanitanya. Ya, yakunu min jihatil mar'ah atau min jihati waliha atau dari walinya. Ya, jadi ijab dan qabul. Ijab itu menyerahkan, ya, penyerahan. Qabul itu menerima. Ya, kalau yang menyerahkan itu dari sisi wanita, artinya walinya ini menyerahkan. Ya, sehingga misalnya mengucapkan ya zawastuka, ya, aku menikahkanmu. Ya, seorang ayah walinya itu mengatakan kepada mempelai laki-laki zawastuka, aku menikahkanmu misalnya. Maka ini disebut dengan apa? Ijab. Disebut dengan ijab. Adapun al-qabul, ya, yakunu min jihati rajul. Yakunu min jihati rajul au min jihati wakilihi. Ya, au min jihati wakilihi. Atau dari sisi wakilnya. Ini untuk qabul, penerima. Ya, qabul artinya menerima. Ya, seperti mengatakan qabil tuh, aku terima. Ya, sehingga ketika akad nikah itu ada yang mengatakan ya aku nikahkan engkau. Ya, maka ini ijab dari sisi wanita, dari wali si wanita. Adapun qabul menerima dari sisi laki-laki ya, atau wakilnya. Qabil tuh aku terima nikahnya ya misalnya. Ya, ini di antara rukun nikah, ijab dan qabul. Taib. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, syurutu sihhatun nikah khamsah. Syarat sahnya nikah itu ada 5. Ay syurutun sihhati nikah allati la yasikhu nikah illa biha khamsatu syurut. Ya, syarat sahnya nikah yang ya tidak sah nikah dengannya kecuali dengan 5 syarat ini. Ya, jadi ada syarat-syarat nikah, yang nikah itu tidak akan sah kecuali terpenuhi 5 syarat ini. Awaluha ta'yinuz zaujain. Yang pertama, ya, yang pertama di antara syarat nikah harus jelas, harus ta'yin, penunjukannya itu harus jelas. Ya, zaujain antara suami dan istri, calon suami, calon istri itu ditunjuk dengan jelas, dengan pasti.
Ai an yakuna muayyanain la mubahamain. Ya, harus keduanya harus jelas. Ya, tidak ya, tidak apa mubaham. Ya, kedua jelas mana calon suaminya, mana mempelai laki-laki, mana mempelai perempuan itu harus jelas. Ya, misalnya ada orang mengatakan, ya, aku nikahkan dengan salah satu anak perempuanku. Karena perempuannya banyak, yang mana nggak jelas. Nah, ini tidak boleh. Layakulu zawastuka ihda banati misalnya. Maka ini belum jelas, mubaham. Sehingga nikah syaratnya itu harus jelas. Ya, harus pasti yang mana. Ya, disebutkan by name-nya. Taib. Wala an yakulu rajul ana wakilun fi zawaj ibnatik min ihdal auladi. Ya, misalnya ada orang mengatakan, saya ini wakil untuk menikahkan ya anak perempuanmu, ya untuk menikah dengan anak perempuanmu dari salah satu anakku. Nah, ini tidak jelas. Ya, fala budda ta'yin kila zaujain, maka harus jelas, harus ditentukan ya dua mempelai pasangan ini, mana pihak laki-laki calon suami, mana calon istri. Di anna binaan ala ma'rifatihima yakunul qabul ya warof. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, kadzalika ridhohuma. Ya, ridho keduanya. An yardha kila minaz zaujain ala aqdi nikah. Ya, ala aqdi nikah. Ridho keduanya. Keduanya harus ridho. Ya, keridhoan keduanya. Ya. Wa huna masalatun muhimmah, ya. Di sini ada satu persoalan yang penting. Yahtaliful qabul min jihatil mar'ah haitsu kanat ya sobiyah sohira atau bikron sohira. Ya, di sana ada perbedaan ya ketika qabul dari sisi ya penerimaan ya penerimaan dari sisi wanita. Ya, di mana ada jenis, ada wanita yang masih ya kecil, sobiyah sohira atau bikron sohira. Ya, bikron sohira. Ya, wanita yang masih gadis yang masih kecil. Au idza kanat kabirah, atau jika dia sudah ya besar. Fafariqa ya, al-fuqaha bainal bikra as-saghira fisin wa bainal kabira. Maka para ulama, ya, para fuqaha membedakan antara ya gadis yang masih kecil ya dalam umurnya dan yang sudah besar, yang sudah tua. Gadis yang masih kecil, yang masih muda, dan gadis yang sudah tua. Atau as-sayyib. Ya, as-sayyib. As-sayyib ya, ini apa? Ya, wanita yang apa janda misalnya. Au bainal kabira sawa'un kana bikran tayyiban wa bainat sayyib saghirah wal kabirah. Ya, maka ada perbedaan antara ya janda ini yang sudah dewasa ya, ya sayyib ini yang sudah besar, bikran au sayyiban ya wa bainat sayyib as-saghirah wal kabirah. Ya, yang masih sohir, yang masih kecil atau yang besar. Taib faqalu, mereka mengatakan ana sohiratul bikr ya tahjalu man antat hara kubuliha fakubuliha somatiha au itniha somatiha. Adapun ya yang masih ya gadis yang masih kecil, maka ya dia malu untuk menampakkan ya ketika akad nikah, menerima nikah, maka kabulnya ya dianggap menerima nikah itu ketika diamnya. Yani itniha somatiha. Itnya adalah dengan diamnya. Adapun sayyib, adapun yang ya janda ya sawaun kana saghira am kabira, janda baik dia itu masih yang masih kecil sudah janda atau dia sudah ya dewasa, fafil ghalib tu'rafu maslahatihima, maka secara umum untuk kemaslahatannya qamat bi tajribatin qabla dzalik falha an taqbala bil qaul au tarafatu bil qaul. Ya, kalau janda yang sudah dewasa maka dia harus dengan ucapan. Ya, kalau menerima dengan ucapan, kalau menolak pun dengan ucapan. Fa'idnuha yakunu bi qauliha au bisomatiha. La bisomatiha. Jadi kalau sudah ya, janda
itu maka izinnya adalah dengan ucapannya. Wa kadzalikal kabirah fisin. Demikian juga wanita yang sudah dewasa, yang sudah tua. Ya, idza tazawaja sinus sikra wa kanat kabira falha an taqulu bi sautin. Taqulu wa tatalaffazu. Ya, kalau dia sudah wanita itu sudah tua, izinnya adalah dengan ucapan, bukan dengan diam. Ya, menerima dia menerima atau menolak. Ya. Jadi kalau yang dengan diamnya itu adalah yakni al-bikr as-saghirah. Ya, al-bikr as-saghirah, la kabirah, bukan yang sudah besar. Ya, yang dimaksud dengan saghirah itu nanti isinin yang belum 9 tahun wal kabirah fawqa dzalik, dan yang sudah ya, besar itu yang sudah di atas itu. Baik, kemudian syarat nikah yang berikutnya yaitu khuluhuma ya minal mawani'. Ya, khuluhuma minal mawani'. Ya. Khuluhuma minal mawani', yakni keduanya bebas dari segala hal yang menghalangi pernikahan. Ya, keduanya bebas dari segala hal yang menghalangi pernikahan. Ya, ay khulu kula zaujain minal mawani ya, mawani penghalang-penghalang pernikahan wa sayati bayanul mawani, dan nanti akan ada penjelasan tentang yang menghalangi sihhati nikah ini biidznillah taala. Ya, jadi intinya syarat yang ketiga ini ya keduanya harus bebas dari semua hal yang menghalangi pernikahan dari mawani. Adapun mawani nanti akan ada penjelasannya ya di bab khusus. Tapi kemudian al-wali, di antara syarat nikah yang keempat yakni adanya wali, wali nikah. Ai walil mar'ah fala nikahan ila biwali. Yani apa? Seorang wanita itu tidak dinikahkan kecuali dengan wali. Ya, harus ada walinya. Ya. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana disebutkan fil hadis, la nikaha illa biwalin. Ya, tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan ya seorang wali. Ya. Demikian juga di hadis yang lain, fi qauli Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyumal ra'atin nukihah bi khairi ibni waliha. Ya. Wanita yang menikah tanpa izin walinya, fanikahuma ya, fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun, maka nikahnya batil. Fanikahuha batilun, fanikahuha batilun. Ya, nikahnya batil. Ya, nikahnya batil. Artinya ya, harus adanya wali ya dari pihak wanita, pihak calon istri. Karena tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali dari pihak wanita. Kemudian di antara syarat yang lain yakni asyahadah. Syahadah adanya saksi. Ai an yashhada syahid adlin ala akdi nikah. Ya, harus disaksikan oleh disaksikan oleh syahidan, dua saksi yang adil. Ya, ketika akad nikah. Ya, ketika akad nikah harus disaksikan dua saksi yang adil. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, la nikahan illa biwaliyin wa syahida adlin. Ya, tidak ada ya, nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Ya, tidak ada nikah kecuali ya, dengan wali dan dua saksi yang adil. Dua saksi yang adil. Taib. Ya, nah ini di antara syarat-syarat menikah. Ya, jadi di antara syarat-syarat menikah. Ya, harus adanya kesaksian atas akad pernikahan. Ya, pernikahan itu tidak sah, ini yang kelima nih. Ya, harus ada saksi. Tidak sah pernikahan kecualinya dengan adanya dua saksi. Ya, dua saksi yang adil. Ya, artinya saksi muslim yang adil, maksudnya yang solih. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahida atin. Ya, tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan ya, seorang wali dan dua saksi yang adil, yang solih.
Ya, wa makana ghairu dzalika fa huwa batil. Ya, dan pernikahan yang selain itu maka pernikahannya batil. Ya. Dan inilah yang diamalkan para ya ulama terdahulu. Ya, diamalkan oleh tokoh muslimin. Tuh, di antara syarat-syarat nikah. Ya, jadi tak ulangi ada rukun nikah. Ya, di dopit yang kedua ini ada ya rukun nikah. Ya, rukun nikah itu ada ijab dan kabul. Kemudian ada syarat sahnya nikah. Ada syarat sahnya nikah. Ya, yang pertama takyinu zaujain harus ditentukan, pasangan calon suami istri ini harus ditentukan. Ya. Kemudian harus ada ridhohuma kerelaan, ridho dari keduanya. Ya, ridho dari keduanya. Artinya kalau pengantin itu dipaksa maka tidak sah, harus ridho. Ya, dan Nabi SAW sabdakan latun halkul ayim hatta tustamar. Ya, janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya. Artinya dengan pendapatnya itu dengan ucapannya tadi seperti yang sudah kita bahas. Ya, walal bikru hatta tusta'dzan, dan juga apa? Gadis itu tidak boleh dinikahkan kecuali dengan diminta izinnya. Ya, izinnya itu dengan diamnya. Ya, dan ini ada ya pembahasannya tadi. Ada rincian pembahasannya dari Syekh Nur Sa'lan hafizahullah taala. Kemudian khuluhuma minal mawani, harus terbebas dari penghalang. Tidak adanya penghalang kedua mempelai untuk ya pernikahan. Ya, penghalang itu ada nanti setelah ini kita bahas bab mahram. Ya, muharamat. Penghalang di antara penghalangnya itu misalnya dia karena ada hubungan nasab ya, atau karena sebab mahramnya itu karena susuan ya, karena persusuan ya, atau sebab yang menghalangi misalnya dalam keadaan ihram, baik ihram haji atau umroh itu yang menghalangi nikah ya, sehingga tidak bisa melangsungkan akad nikah ya. Taib ya. Jadi ada rukun nikah ya, rukun tadi ada dua, yaitu apa? Ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul. Ijab itu berasal dari ya wanitanya ya, atau wali atau wakil yang menduduki kedudukannya ya, misalnya dengan mengatakan ya aku nikahkan, aku kawinkan misalnya ya. Kemudian qabul dari sisi laki-laki ini berasal dari mempelai pria atau wakilnya, wakil yang menduduki kedudukannya ya. Qabil tuh dengan ucapan qabil tuh aku menerima atau saya rela dengan pernikahan ya, maka ini diantara rukun nikah ya. Taib ya, dan kita sampai pembahasan rukun nikah, syarat-syarat nikah ya. Kemudian insya Allah berikutnya kita akan membahas muharamat fi nikah ya, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi ya, dan ini butuh ya waktu ya, dan kita sudah ya 1 jam ya, maka kita cukupkan dulu insya Allah. Untuk pembahasan muharamat kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Baik ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ya, astaghfirukum idza wajadtum mini al-hata al-katsira min kalamnya. Kalau ada yang salah yang kurang berkenan ya bisa dikoreksi ya, mohon dikoreksi ya, mohon maaf itu ya. Baik ikhwah, para mahasiswa-mahasiswi kuliah ulum syariah wal arabiyah, ini yang bisa kita bantu untuk membantu menerjemahkan ulum syariah wal arabiyah. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.